Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan YouTuber Pemula 2022. Tetap semangat, jaga spirit dan optimis selalu. Tahun 2023, YouTuber Pemula harus tetap konsisten membuat konten, tetap upload video secara sistematis dan masif. Dan itulah kunci penilaian tersendiri baik dari YouTube maupun dari para viewer. Kemarin membahas tentang optimasi video kita baik melalui search engine optimization yang kemudian kita tingkatkan dengan penambahan optimasi dengan Opus Video. Kenapa? Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Saya sendiri dari awal terjun ke YouTube itu memang menggunakan search engine optimization karena memang waktu pertama kali kita terjun YouTube itu tutorial yang ada memang search engine optimization. Jadi secara detail di situ diterangkan baik itu pembuatan thumbnail, membuat judul melalui keyword tool maupun dari tab body dan sebagainya. Kita bisa gunakan itu, kita gunakan juga tag, hashtag dan sebagainya. Pokoknya kita lengkapi metadata sebagai pelengkap untuk optimasi supaya video kita bisa direkomendasikan secara YouTube melalui AI-nya, melalui robot YouTube-nya, sehingga video kita akan bisa dikenal. Tapi perjalanan waktu itu kita tidak atau belum mendapatkan suatu metode yang unik yang untuk gimana mengoptimasi video kita supaya ini bisa dikenal, bisa dilihat orang dan ada kans untuk diklik. Nah, itu memang belum ada tutorial membahas tentang itu. Yang ada bahkan ini kita jangan mengunjungi, jangan saling sub for sub, jangan saling view for view ya dan sebagainya, karena itu akan terdeteksi YouTube, akan kena spam dan sebagainya. Nah, pertanyaan kalau kita sering dikasih search engine optimization kemudian kita tidak bisa atau tidak diperkenankan untuk saling sub for sub, saling kunjung mengunjungi, saling bantu membantu. Terus kapan ini video kita akan bisa mengisi jelajah YouTube? Nah, tentunya search engine optimization itu memang suatu awalan, suatu pendukung yang ada beberapa yang bisa sukses, tapi banyakkan hanya sekecil lah, persentasenya kecil. Sedangkan para pemain YouTube itu yang terjun itu kan kebanyakan yang tidak bisa menjadi besar. Nah, kemudian muncul yang namanya optimasi tonton. Ya, sebenarnya optimasi tonton itu kan hanya mengaktifkan supaya video kita itu kelihatan bisa channel kita bisa aktif dengan menonton, dengan sering mengunjungi dan sebagainya. Hanya kemarin itu tidak dikasih tahu bahwasanya yang lebih optimasi itu adalah ketika kita nonton video besarnya dulu, supaya terkait antara video pemula dengan video yang sudah besar, video channel ini. Upload video adalah suatu memaksimalkan search engine optimization yang sudah ada yang tidak bisa berkembang, khusus untuk YouTuber pemula. YouTuber pemula itu akan susah kalau kita cuma mengandalkan search engine optimization karena branding ya, personal branding kita itu belum kuat. Kita belum dikenal, kita belum banyak yang mengetahui kita. Teman-teman kita masih terbatas ruang lingkup diri kita, network kita
network kita masih terbatas. Dalam bisnis kan katanya James Gui itu mengatakan bahwa bisnis itu cuma ada dua, money sama network. Nggak punya money harus punya network, nggak punya network harus punya money. YouTube kan begitu. YouTube sebenarnya kan kalau kita mau terjun YouTube itu kan punya punya apa namanya punya tempat wadah untuk kita beriklan. Channel kita bisa diiklankan di YouTube, tapi tentunya pakai tadi money, pakai uang. Maka jangan heran ketika YouTuber yang sudah sukses itu membuka suatu komunitasnya untuk bisa dijadikan suatu jasa aja ya. Karena YouTube sendiri memang juga memberikan fitur atau memberikan wadah untuk bisa iklan di YouTube itu sendiri, tapi tentunya dengan money. Jadi yang tidak punya network bisa dengan money. James Gui kan bilang gitu. Kalau tidak punya money harus punya network. Lihat James punya networknya, ya kita jalin, saling mengunjungi, tidak disarankan kalau kita saling mengunjungi orang yang tidak kenal, tidak mengunjungi terus gimana mau dikenal kan gitu kan. Logikanya gitu. Jadi tidak boleh mengunjungi, tidak boleh view for view, tidak boleh sub for sub dan sebagainya. Ya ini akan mati channel kita. Ya kita harus tetap, itu intinya kita tetap mengunjungi ya, saling mengunjungi, saling gotong royong lah istilah sekarang itu, gotong royong. Kalau enggak gimana mau maju gitu lah. Kalau channel kita dibatasi untuk gerak, tidak boleh saling mengunjungi, tidak boleh saling sub for sub lah ya. Biar kena sebab kena biarin aja. Jadi itu memang harus digitukan. Satu contoh, ada orang yang tanpa SEO dengan saling mengunjungi dan teman-teman dan sebagainya itu bisa juga sukses. Ada juga orang yang pakai search engine optimization juga bisa sukses, yang sudah YouTuber besar, terutama orang yang terkenal kan. Bahkan orang yang terkenal itu kalau lihat aja di channelnya beberapa, contohnya lah Deddy Corbuzier itu adalah, mana ada dia search engine optimization, deskripsinya mana ada jelas, teksnya mana ada, hashtagnya mana ada. Jadi tapi artinya tidak dimaksimalkan search engine optimization, tapi booming kan, rame kan, ya karena apa ya, dia public figure, personal branding dari Deddy Corbuzier itu sudah kuat, melekat. Ada lagi Ria Ricis dan sebagainya, itu dua YouTuber yang terbesar di Indonesia, penghasilan yang gede. Jadi kalau sekarang ada yang bilang YouTuber hasil yang sekarang itu nilai penghasilannya melebihi mereka kan, itu saya masih meragukan, karena si Ria Ricis sama Deddy Corbuzier itu sebulan aja antara 450 sampai 500 juta ya, itu penghasilannya. Kalau ada 8 miliar mana ada ya, saya masih meragukan kalau ada yang menginformasikan itu. Nah, tapi mudah-mudahan kalau memang benar ya, salut lah bisa menghasilkan 8M per bulan. Kalau ada lah ya. Tapi saya sendiri belum di Indonesia ya, karena di Indonesia yang rank besar itu tahu saya Ria Ricis sama Deddy Corbuzier yang memberikan suatu kontribusi pajak besar, itu kan dia. Sekali kembali lagi bahwasanya upload video itu adalah memaksimalkan pola tonton kita supaya channel kita itu terangkat, terkait dan terekomendasi, baik itu di dalam channel besar maupun direkomendasikan sendiri oleh YouTube. Penonton alami dengan oplos kayak gini, baik itu dengan channel kita sendiri atau dengan teman secara gotong royong, itu akan meningkatkan channel kita direkomendasikan, meningkatkan performa dari channel kita. Jadi kita ambil garis tengahnya aja. Dari awal memang search engine optimization sudah ada. Kita lengkapi, kita kombinasi, jangan cercah bahwa oplos itu sesat dan sebagainya. Sebaliknya dari sini juga tidak
akan mencerca, karena memang dari search engine optimization itu kan dari awal itu ada. Jadi kita sebagai pemula lebih baik kita ambil dua-duanya aja. Oke, yang senang dengan search engine optimization yang udah bisa menguasai, penuhi aja, lengkapi sepenuhnya. Tapi harus dipicu dengan upload video, baik itu dengan channel kita sendiri atau dengan gotong royong, karena di situ akan apa namanya, channel kita akan cepat untuk kelihatan performanya, kelihatan di daerah jelajah YouTube-nya, terrekomendasi oleh YouTube itu sendiri. Oke, selamat berjuang YouTuber pemula untuk tahun 2023 ini. Saya harapkan semua dari YouTuber pemula yang sudah menerapkan pola-pola ini segera sukses dan monetisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.